Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mempraktekkan pemberian kebutuhan oksigen pada anak. Oksigen merupakan komponen gas yang sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel tubuh secara normal. Terapi oksigen adalah memasukkan oksigen tambahan dari luar ke paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat sesuai kebutuhan. Terapi oksigen bertujuan untuk 1. Menurunkan kerja jantung, 2. Menurunkan kerja napas, dan memberikan oksigen ke jaringan yang adekuat. Keuntungan dan kerugian menggunakan Simple Mask. Yang pertama, aliran lebih tinggi daripada binasal kanul, yaitu sebanyak 5-8 liter per menit. Kemudian untuk komponen oksigen 40-60%. Untuk kerugiannya, yang pertama, umumnya tidak nyaman bagi klien. Kemudian klien menjadi kadang sulit makan dan sulit minum. Kemudian klien merasa terasa panas, aktivitas terganggu seperti berbicara, dapat menyebabkan mual muntah. Kemudian jika alirannya rendah menyebabkan penumpukan karbon dioksida. Rumus pemberian oksigen yaitu volumetida 6-8 ml per berat badan. Respirasi, contoh soalnya seorang anak laki-laki berusia 14 tahun memiliki berat badan 50 kg dan respirasi 30 kali per menit. Berapa kebutuhan oksigennya? Yaitu volumetida dikali respirasi 50 kg dikali 6-8 ml dikali 30, yaitu hasilnya 9.000 sampai 12.000 ml per menit atau 9 liter sampai 12 liter per menit. Keuntungan dan kerugian pemasangan nasal kanul. Keuntungan yang pertama yaitu toleransi klien baik, pemasangannya lebih mudah, klien bebas makan dan minum, harganya lebih murah. Sedangkan kerugiannya yaitu mudah terlepas, tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%, suplai oksigen berkurang jika klien bernapas melalui mulut, dan iritasi selaput lendir dan juga nyeri sinus. Keuntungan dan kerugian pemakaian oksigen non-repeating mask. Keuntungan yang pertama yaitu konsentrasi hampir diperoleh 100% karena adanya katup yang satu arah dengan kantong dan sungkup sehingga oksigennya lebih tinggi. Yang kedua yaitu tidak tercampur dengan udara ekspirasi. Yang ketiga yaitu tidak mengeringkan selaput lendir. Sedangkan untuk kerugiannya yaitu yang pertama kantung oksigen mudah terlipat, yang kedua beresiko terjadinya keracunan oksigen, dan yang ketiga yaitu tidak nyaman bagi klien. Untuk indikasi pemberian O2, yang pertama pada penurunan PaO2 dengan gejala dan tanda hipoksia, dyspne, takipne, disorientasi, gelisah, apatis atau penurunan kesadaran, takikardi atau bradikardi dengan tekanan darah turun. Yang kedua, keadaan lain, gagal napas akut, shock, keracunan CO2. Keuntungan dan kelebihan pemberian RM. Keuntungannya adalah yang pertama, konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada sangkup muka, sederhana. Yang kedua, tidak mengeringkan selaput lendir. Dan kerugiannya adalah kantung oksigen bisa terlipat menyebabkan penumpukan oksigen jika aliran terlalu rendah. Sebelum melakukan tindakan, mari kita cuci tangan dengan 6 langkah 4 gerakan dengan menggunakan hand wash selama 40-60 detik. Assalamualaikum Dek.
perawat Triandri Sandi dari Stikes Muhammadiyah Ciamis mau melakukan tindakan pemasangan sungkup atau simple mask kepada Ade supaya pernapasan Ade lancar. Apakah Ade bersedia? Untuk alat-alatnya ada sungkup atau simple mask, kemudian ada tabung oksigen, flow meter, humidifier, kemudian ada aquabides. Yang pertama cek tabung oksigen, kemudian cek flow meter, kemudian humidifier. Kemudian setelah itu masukkan aquabides kepada humidifier. Kemudian setelah itu pasangkan sungkup atau simple mask ke humidifier. Setelah terpasang, atur aliran oksigennya. Kemudian cek apakah aliran oksigennya mengalir atau tidak. Kemudian pasangkan kepada klien sungkupnya. Setelah sungkup terpasang, atur posisi klien. Kemudian evaluasi Dek, gimana perasaannya setelah dilakukan tindakan pemasangan sungkup? Kemudian setelah dilakukan evaluasi, anjurkan klien untuk beristirahat. Kemudian cuci tangan kembali. Assalamualaikum, Dek. Perkenalkan, nama saya Kevin Septiana dari perawat Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen melalui rebreathing mask atau non-rebreathing mask. Apakah Ade bersedia? Ya, di sini ada NRM atau non-rebreathing mask, ada tabung oksigen, flow meter, humidifier, dan aquabides. Selanjutnya di sini akan memasangkan yang pertama-tama masukin, terus atur pakai aquabides, atur apakah ada oksigen atau tidak. Selanjutnya terus masukkan NRM. Maaf ya Dek, mau dipasang NRM. Lalu anjurkan ke posisi Dek, di mana udah enakan. Selanjutnya klien dianjurkan untuk beristirahat, lalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya perawat Ida Sugianto dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan pemasangan tabung oksigen melalui RM atau rebreathing mask. Apakah Ade bersedia? Untuk alat-alatnya ada RM atau rebreathing mask, kemudian ada tabung oksigen, ada flow meter, ada humidifier beserta aquabides. Kemudian untuk pemasangan, hubungkan RM atau rebreathing mask ke badan oksigen, terus nyalakan oksigen dan berikan humidifier berisi aquabides. Kemudian cek dulu sebelum melakukan pemasangan apakah oksigennya mengalir atau tidak. Setelah dicek, lakukan pemasangan kepada pasien. Dek, maaf ya, dipasang dulu. Setelah dipasang, atur posisi pasien, kemudian anjurkan pasien untuk beristirahat. Lalu lakukan evaluasi. Dek, bagaimana sekarang setelah dilakukan pemasangan oksigen? Apakah agak mendingan? Setelah itu, anjurkan pasien untuk beristirahat, kemudian cuci tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratek Kamuzaki. Saya di sini akan melakukan tindakan pemasangan oksigen. Untuk alat-alatnya ada nasal kanul, kemudian tabung oksigen, kemudian flow meter, kemudian humidifier. Oke, saya di sini akan memasangkan oksigen melalui nasal kanul. Apa ada bersedia?
3 Juli pukul 11 telah dipasangkan Nasakano kepada anak D dengan hasil evaluasi kalian merasa lebih nyaman. Tanda tangan Pak Wapd.